Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan. Sholat subuh berjemaah ini sebenarnya adalah sebuah gerakan dakwah, gerakan mengajak. Mengajak kemana? Mengajak kepada keketakwaan. Kita perlu melakukan itu semua, karena pada dasarnya kita ini semua memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan apa yang Allah perintahkan, meskipun dalam porsi yang berbeda-beda. Kalau ustadz, dakwahnya adalah dalam bentuk tausiah-tausiah yang disampaikan. Kalau dia tokoh, dia pejabat, dia melalui kehadiran. Sebagai contoh, katakanlah saya hari ini Allah berikan kesempatan menjabat sebagai wakil gubernur. Ketokohan saya ini suatu saat juga akan Allah tanya, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dipergunakan untuk apa ketokohan ini? Oleh karena itulah kehadiran saya di masjid ini juga saya harapkan menjadi sebuah amal yang nantinya ketika Allah tanya, saya bisa mempertanggungjawabkan itu. Memang tidak mudah. Mengajak ini bukan mudah. Bahkan Nabi saja pun ada yang berdakwah puluhan tahun, jemaahnya tidak lebih dari puluhan orang. Makanya saya sering mengatakan kepada rekan-rekan yang tergabung di dalam gerakan sholat subuh berjemaah ini, sholat subuh itu merupakan amal kesetiaan. Amal kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bagaimana kita melakukan sesuatu ibadah di subuh hari yang memang itu sangat berat. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Tetapi disitulah nanti alat ukurnya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup ini, terutama lakukanlah ibadah di subuh hari. Saya ingin katakan, Allah saja pun mengatakan secara spesifik sholat subuh itu diperlihatkan bahwa memiliki nilai yang tersendiri. Sebagaimana di dalam surat Al-Isra 78 itu Allah berfirman, Aqimis sholat liduluki syamsi ila khasakil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana masyhuda. Di sini Allah katakan, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di sini adalah, ketika Allah mengatakan dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tergelincir matahari itu kapan? Zuhur. Gelapnya malam itu kapan? Setelah Isya. Artinya di sini ada 4 sholat: zuhur, asar, maghrib, Isya. Itu Allah katakan sekaligus. Jadi kalau saya mengatakan, menyampaikan sambutan Bapak Ibu sekalian, artinya semua sekaligus. Tetapi beda dengan sholat subuh, dirikan juga sholat subuh kata Allah tersendiri. Artinya berbeda dengan yang 4 ini. Sama halnya ketika saya katakan yang saya hormati ketua masjid, artinya ketua masjid itu tersendiri. Kemudian saya sampaikan yang juga saya hormati para jemaah sekalian menjadi satu. Di sini Allah katakan jelas, dirikanlah sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Artinya di situ ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itu Allah berikan, sampaikan dalam bentuk umum. Tetapi ketika dikatakan dirikan juga sholat subuh, kenapa harus dikatakan sendiri? Karena di sana ada sebuah kemuliaan. Apa kemuliaannya? Karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi artinya ibadah di subuh hari ini adalah ibadah yang dalam upaya kita untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Untuk mendapatkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah hak prerogatif. Hak prerogatif Allah. Di situ jelas sekali Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran 26 tuh, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, kata Allah, engkaulah pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki.
Engkau muliakan siapapun yang kau kehendaki, dan engkau hinakan kepada siapapun yang kau kehendaki. Sungguh di tanganmu lah segala kebajikan, dan engkaulah pemilik kekuasaan. Artinya kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Allah itu mau memberikan kepada siapapun, ya itu hak prerogatif Allah. Mau Allah hinakan orang itu, ya hak prerogatif Allah. Tetapi Allah memberikan satu rambu-rambu itu di dalam penggalan surat Al-Hujurat 13 itu. Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi tugas kita ini sebenarnya jelas. Lakukan saja ketakwaan dalam hidup ini. Tidak usah pikirkan kemuliaan. Kemuliaan itu hak prerogatif Allah. Tugas kita adalah lakukan ketakwaan. Ketakwaan itu apa? Melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Kapan kemuliaan itu tertinggi? Di subuh hari seperti ini. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan itu, langkahkan kaki kita menuju ke masjid di gelapnya malam ini.